Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ada yang tahu nggak manfaat dari berdoa itu apa? Ya, manfaat dari berdoa itu adalah semoga kita selalu diberikan kelancaran saat belajar. Oh iya anak-anak, pada masa pandemi ini kalian harus selalu menerapkan 3M. Anak-anak ada yang tahu nggak 3M itu apa? Ya, 3M itu adalah yang pertama memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Sudah paham anak-anak? Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dan keberagaman, pembelajaran 3. Baik, sebelum masuk ke pelajaran, sebelumnya Ibu akan tanya sedikit ya tentang materi nanti yang akan kita pelajari. Anak-anak, bunyi apa saja sih yang pernah kalian dengar? Ya, banyak sekali ya bunyi yang ada di sekitaran kita. Bunyi itu berasal dari suatu benda yang bergetar. Dan benda yang bergetar itu disebut dengan sumber bunyi. Jadi kesimpulannya, bunyi yang berasal dari getaran itu dihasilkan oleh sumber bunyi. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kita masuk pada pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak ada yang tahu nggak pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung itu apa? Ya, jadi gagasan pokok itu adalah ide atau hasil pemikiran utama dalam sebuah paragraf. Ciri-ciri gagasan pokok itu yaitu mendominasi bahasan dalam paragraf. Selanjutnya, jika berdiri sendiri dalam suatu kalimat, maka kalimatnya tetap memiliki arti yang jelas. Jika letaknya di akhir paragraf, maka biasanya ditekankan dengan kata kunci seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, yang terpenting, jadi gitu. Selanjutnya, pengertian dari gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu terletak pada kalimat-kalimat pendukung. Ciri-ciri dari gagasan pendukung yaitu merupakan penjelasan atau rincian dari kalimat pokok, tidak dapat berdiri sendiri tanpa kalimat lainnya, dan menentukan gagasan pada teks tertulis. Baik, di sini Ibu akan membacakan teks yang berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung yang berjudul Suku Minang. Ibu bacakan dulu ya. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Talempong dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup. Nah, untuk memperkuat materi yang sudah Ibu jelaskan, nanti kalian baca bersama-sama terlebih dahulu ya. Dan nanti kalian tentukan mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukung. Sudah jelas anak-anak? Baik, Ibu tadi kan sudah membacakan teks yang berjudul Suku Minang. Suku Minang itu mempunyai alat musik tradisional, talempong dan saluang. Saluang itu dimainkan dengan cara ditiup. Jadi saluang itu termasuk ke dalam sumber bunyi. Nah, di sini Ibu mempunyai satu buah mobil. Anak-anak ada yang tahu nggak bunyi dari klakson mobil itu seperti apa? Ya, bunyi klakson dari mobil itu pim pim gitu ya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bunyi. Bunyi itu termasuk ke dalam salah satu jenis gelombang yang bisa didengar oleh indera pendengaran. Bunyi atau suara merupakan suatu penempatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat dengan melalui medium. Nah, contoh sumber bunyi di sekitaran kita itu apa aja anak-anak? Contohnya seperti seruling yang ditiup, angklung yang digoyangkan. Tadi kan Ibu sudah memberikan contoh klakson mobil ya.
Selanjutnya, lonceng yang digoyangkan. Sudah paham anak-anak? Nah, ibu tadi kan sudah memberikan contoh sebuah mobil ya. Dari sebuah mobil ini, kalian bisa membuat kolase. Apa itu kolase? Ada yang tahu? Jadi, kolase itu adalah kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau material untuk membentuk sebuah desain atau rancangan tertentu. Sudah mengerti anak-anak? Nah, dari penjelasan tentang kolase yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu akan meminta kalian untuk membuat suatu karya kolase. Untuk gambarnya, kalian buat sesuai kesukaan kalian aja ya. Contohnya seperti buah, hewan, atau transportasi. Seperti itu ya anak-anak. Baik, di sini Ibu mempunyai LKPD dan soal evaluasi. Nah, nanti kalian coba kerjakan di rumah. Gunanya LKPD dan soal evaluasi itu untuk mengukur kemampuan kalian. Baik, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mereview sedikit ya tentang materi yang sudah Ibu berikan tadi. Yang pertama ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pengertian dari gagasan pokok yaitu ide atau hasil pemikiran utama sebuah paragraf. Kalau yang gagasan pendukung yaitu terletak pada kalimat-kalimat pendukung. Ciri-cirinya seperti penjelasan atau rincian dari kalimat pokok. Yang kedua ada bunyi. Bunyi yaitu penempatan mekanis atau gelombang yang melambat dengan melalui medium. Sifat-sifat bunyi yaitu merambat melalui media, bunyi yang dipantulkan, dan bunyi yang dapat dibiaskan. Yang selanjutnya ada kolase. Kolase merupakan kegiatan menempel potongan-potongan kertas atau biji-bijian atau daun-daunan untuk membentuk suatu karya. Sudah paham anak-anak? Dan tadi kan Ibu sudah beri kalian LKPD dan soal evaluasi. Kan nanti kalian kerjakan, kalau sudah nanti dikumpulkan atau bisa dikirim ke WhatsApp grup. Buat nanti yang nilainya di bawah KKM, nanti kalian bisa mengerjakan soal remedial. Buat yang nilainya sudah baik, kalian bisa mengerjakan pengayaan. Baik, berhubung pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.